Puji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan lebih dalam lagi. Mari kita angkat pujian yang berkata, Bapa Engkau sungguh baik, terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari kita katakan, Bapa Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidup kami Tuhan, di hidupku, oh Bapa. Ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Kami naikkan syukur kami Tuhan. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru, dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Mari kita ulangi pujian ini dari awal. Katakan, Bapa Engkau sungguh baik. Bapa, Kau sungguh baik Tuhan. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku, oh Bapa. Berterima kasih Tuhan. Ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Kami naikkan syukur kami Tuhan. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru, dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu. Mari katakan, besar setiamu hidupku. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu Tuhan. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Haleluya.
Bapak, kami bersyukur buat sore hari ini. Kalau kami boleh ada bersama-sama di tempat ini Tuhan. Kami percaya ini semua karena kasih karunia dan anugerah yang Kau berikan. Dan biarlah kami semua di tempat ini berkumpul. Satu hal tujuan kami, untuk kami boleh berjumpa dengan Kau secara pribadi. Karena kami percaya Tuhan, ketika kami mengalami perjumpaan denganmu, hidup kami akan diubahkan. Dan hari ini kami ingin masuki sesi yang pertama. Mari Roh Kudus Kau berbicara kepada setiap anak-anak mudamu. Dan biarlah setiap kami memiliki hati seperti tanah yang subur, yang siap ditabur oleh benih firman-Mu. Sehingga kami boleh berbuah 30, 60 bahkan 100 kali lipat sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan atas kami. Pakai hamba-Mu, urapi hamba-Mu, dan biarlah nama-Mu yang ditinggikan dan dipermuliakan di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya dan siap mendengarkan firman Tuhan, katakan amin. Beri tepuk tangan bagi Tuhan kita, haleluya. Ya, silakan duduk teman-teman. Shalom. Kurang semangat. Ya, shalom. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, saudara, saya kalau anak-anak muda saya lebih senang menggunakan istilah friend-friend. Ya. Jadi katakan sebelah kiri kanannya, friend-friend. Pastikan hari ini kamu dilawat oleh Tuhan, bukan dilewat. Haleluya. Beri tepuk tangan buat anak-anak muda yang luar biasa. Haleluya. Ya, saya kalau di tengah-tengah anak muda itu semangat, saudara. Ya, kenapa, saudara? Karena saya tahu persis, saudaraku, bahwa negara kita ini sekarang sedang memasuki era yang namanya bonus geografi, saudara. Ya, yang dimana 13 tahun ke depan negara kita, saudaraku, 70% adalah usia 20 sampai 40 tahun. Jadi 13 tahun ke depan ini, saudaraku, bangsa kita ada di tangan generasi ini. Haleluya, beri tepuk tangan buat generasi-generasi yang luar biasa. Saudara adalah penentu-penentu buat bangsa ini, amin. Nah saudara, hari ini saya dikasih tema, ya, sesi pertama bicara tentang Mystery of Grace. Katakan bersama-sama dengan saya, 2, 3. Mystery of Grace, ya, ataupun misteri kasih karunia. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri, boleh teman-teman? Atau ada yang sudah tahu saya? Belum, oke. Yang belum tahu angkat tangan. Oke, berarti saya belum cukup terkenal di sini, ya. Oke. Nama saya Ferdinand Ginting, ya, saudara. Saya sudah berkeluarga, ya, istri saya, saudara, namanya Eva. Ya, saya ini mantu daripada pendeta HS Gultom, ya. Jadi kalau hari ini saya bisa untuk berbagi kepada teman-teman, saya percaya itu semua karena kasih karunia Tuhan. Amin. Dan saya sudah punya anak 2. Saya rasa cukup perkenalannya, ya. Karena waktu saya singkat, saudaraku, saya dikasih hanya sampai jam 6. Sudah artikel dan sudah yang lain-lainnya. Oke, kita akan baca firman Tuhan dalam Efesus 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Bisa ditampilkan slide saya? Ya, kita baca sama-sama. Saya akan baca ayat 1 dan saudara akan membaca ayat 2 dan seterusnya kita bergantian sampai ayat yang ke-13. Efesus pasal 3 ayat pertama sampai 13, demikianlah firman Tuhan. Itulah sebabnya aku ini Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus, untuk kamu orang-orang yang tidak mengenal Allah. Yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu, seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia,
Tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus. Dari Injil itu ku telah menjadi pelayannya menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasa-Nya. Dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu. Sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakan dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Sebab itu aku meminta kepadamu supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku karena kesesakan itu adalah kemuliaanmu. Katakan amin. Nah, teman-teman, pada sore hari ini kita bisa melihat saudara ada 13 ayat yang begitu luar biasa dijabarkan Rasul Paulus saudara, yang dimana saudara secara rinci saudaraku ini sesuatu yang luar biasa. Dan kita bisa melihat bagaimana selaku pelayanan Paulus sendiri adalah penata layanan yang misteri, saudara. Ya, saudara, kita percaya bahwa Tuhan kita juga adalah Tuhan penjaga misteri itu. Katakan amin, saudara. Ya, Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh dengan misterius, saudara. Ya. Rencana kedaulatannya saudara adalah pengungkapan misteri. Ya, jadi dia benar-benar menyimpan banyak rahasia. Ya, dalam perikop ini kita bisa lihat di dalam ayat yang ke-9. Paulus berbicara tentang misteri ini yang selama berabad-abad, ya, yang telah tersembunyi di dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu. Bahkan juga di dalam Ulangan 29 ayat yang ke-29 Alkitab katakan demikian. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita, tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya, supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. Jadi kita bisa melihat Tuhan memiliki seluruh rangkaian rahasia, ya, rangkaian yang misteri yang dia simpan untuk dirinya sendiri. Dan Tuhan membayar rahasia ini saudara sedikit demi sedikit sepanjang sejarah penebusan sampai Kristus mati di kayu salib saudara. Bahkan Paulus sekali lagi juga berkata di dalam 1 Korintus 2 ayat yang ke-7 saudara. Dia berbicara tentang hal yang sama. Alkitab katakan demikian. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Katakan amin. Jadi Tuhan telah menyimpan rahasia-rahasia ini. Dia menimbun misteri ini kepada dirinya sendiri sejak sebelum penciptaan saudara. Bahkan sekali lagi dia katakan dalam Yesaya 45 ayat 14, firman Tuhan katakan demikian. Sesungguhnya Engkau adalah Tuhan yang menyembunyikan dirinya, oh Tuhan dan Juru Selamat Israel. Saudara, ayat ini berkata bahwa Tuhan menyembunyikan dirinya. Artinya dia menyembunyikan rencananya. Tetapi kemudian pada waktu yang tepat, dan dengan cara yang benar, dia membuka rahasianya untuk kemuliaannya. Supaya apa? Supaya saya dan saudara diselamatkan. Haleluya, amin.
kita baca firman Tuhan di dalam Yohanes 1 ayat 16 sampai 17. Ya, Yohanes 1 yang tadi betul. Yohanes 1 ayat 16 sampai 17. Mari kita baca sama-sama. 2, 3. Karena dari kepenuhannya kita semua telah apa? Demi kasih karunia, sebab diberikan oleh siapa? Tetapi kasih karunia dan kebenaran datang. Ya. Saudara, ini ayat sangat menarik sekali. Kenapa saya bilang menarik, saudara? Kalau saudara perhatikan ayat ini, saudara, Alkitab berkata bahwa hukum Taurat diberikan oleh Musa. Ya, diberikan oleh Musa. Ini berarti adalah sebuah produk. Ya, produk yang diberikan. Tetapi kasih karunia dan kebenaran itu datang. Bukan diberikan, tapi datang. Jadi kasih karunia itu bukanlah sebuah produk. Ya, tetapi kasih karunia itu adalah pribadi Yesus itu sendiri. Yang setuju katakan amin. Ya, oleh sebab itu anak muda, engkau harus memahami begini, bahwa kehidupan kita sebagai orang percaya adalah kehidupan yang berjalan dalam sebuah covenant, perjanjian. Karena sejak Adam jatuh dalam dosa, di situ Tuhan membuat satu covenant. Tuhan membuat satu perjanjian kepada manusia. Dia nyatakan perjanjiannya kepada Musa. Dia nyatakan perjanjiannya, saudaraku, kepada Abraham. Dia nyatakan perjanjiannya kepada Nuh, bahkan sampai kepada Daud. Tapi ternyata apa hasilnya? Manusia gagal total, saudara. Oleh karena itu, saudara, hari ini kita akan belajar tentang perjanjian perbuatan versus perjanjian kasih karunia. Ya, next bisa dilihat. Jadi gini, ya, boleh slide berikutnya. Perjanjian lama adalah perjanjian Allah dengan manusia. Ya. Saudara harus pahami bahwa sebuah perjanjian itu adalah dua belah pihak. Ya, Immanuel namanya ya. Boleh maju ke depan Immanuel sebentar. Ya. Kalau salah satu pihak tidak sepakat, itu bukan covenant. Itu bukan perjanjian. Tapi yang namanya perjanjian di mana kedua belah pihak bersepakat. Covenant. Di mana, saudara, kedua belah pihak ada tanggung jawab masing-masing. Ada hak dan ada tanggung jawab. Dan ketika Allah ingin menyelamatkan manusia, dimulai dari sebuah covenant. Dimulai dari sebuah perjanjian. Yang pertama, perjanjian itu jelas sekali, saudaraku. Dikatakan, saudaraku, bahwa satu kelak keturunan anak manusia akan menginjak kepala ular. Ini adalah covenant. Dan Tuhan berikan itu. Musa, Daud, Abraham, saudaraku, Nuh. Itulah yang disebut dengan perjanjian lama. Dan manusia berulang-ulang gagal, saudara. Kenapa? Karena manusia tidak sanggup melakukan apa yang jadi tanggung jawabnya. Apa tanggung jawabnya? Melakukan firman Tuhan. Tanggung jawab Tuhan apa? Menyelamatkan manusia. Sekali lagi. Apa tanggung jawab manusia? Melakukan firman-Nya. Tanggung jawab Allah apa? Nah, dua belah pihak kalau sekarang pernah, kamu mau selamat, ada tanggung jawabmu. Kamu mau diberkati, ada tanggung jawabmu. Bagianku adalah memberkati, bagianku adalah menyelamatkan. Itu tanggung jawabku. Kita janji, deal, sepakat. So, bisa mengerti sampai di sini? Halo, amin? Tapi apa? Ternyata manusia apa? Gagal total, saudara. Ya, Immanuel, silakan duduk. Terima kasih, beri tepuk tangan buat Immanuel. Jadi,
Hukum Taurat adalah perjanjian yang berdasarkan perbuatan. Hukum Taurat diberikan untuk apa? Untuk membuktikan bahwa manusia betul-betul berdosa. Bahwa manusia betul-betul saudaraku berdosa. Makanya ada hukum Taurat. Oleh sebab itu manusia tidak mampu mentaati perintah-perintah Allah. Oleh karena itu manusia gagal saudaraku dan pasti binasa. Katakan pasti binasa. Kenapa? Manusia nggak sanggup. Tapi Tuhan, Bapa kita, Dia tidak mau manusia binasa. Haleluya. Immanuel maju lagi ke depan. Yonatan maju ke depan. Ya, siapa namamu? Hah? Febe maju ke depan. Ini enggak ada di Alkitab. Ya, tapi saya coba menggambarkannya supaya saudara mengerti. Allah kita adalah Allah Tritunggal. Katakan amin, saudara. Bapa, Anak dan Roh Kudus, saudara. Ya. Ya, Bapa, Anak dan siapa? Iya. Saya ambil perempuan bukan berarti adalah Roh Kudus perempuan, enggak ya, saudara. Nanti jangan sampai saudara bilang di sini adalah ibu, itu sesat. Haleluya, amin. Tapi Roh Kudus berfungsi seperti keluarga, seperti seorang ibu. Karena Roh Kudus yang membuat kita lahir baru, katakan amin. Roh Kudus yang menghibur kita, katakan amin. Di rumah yang banyak menghibur kita siapa? Ibu kita, betul? Yang melahirkan ke dunia kita ini kita dari perut siapa? Jadi fungsinya kurang lebih sama, amin. Nah, satu kali saudara, ya, ini nggak ada di Alkitab, tapi saudara supaya mengerti ini surga. Yesus bertanya dan Roh Kudus, Bapa, kenapa engkau sepertinya gelisah dan sepertinya sedih? Bapa berkata, Roh Kudus dan Anak, bagaimana hatiku tidak sedih? Berkali-kali aku membuat sebuah covenant, perjanjian kepada manusia. Bahkan aku berikan hukum Taurat kepada Musa. Tapi mereka selalu gagal dan pasti mereka binasa. Dan aku tidak mau mereka binasa karena aku begitu mengasihi mereka. Lalu Yesus dan Roh Kudus berkata, Bapa, kau tahu manusia sudah berdosa dan tidak mungkin bisa menggenapi itu. Lalu Bapa berkata, lalu bagaimana? Yesus berkata, kita buat perjanjian baru. New covenant. Maksudnya, biar aku anakmu yang tunggal, yang turun menjadi sama seperti manusia. Dan aku mewakili mereka, Bapa, untuk menggenapi perjanjian itu. Ya, sehingga oleh karena kasih karunia mereka diselamatkan bukan karena perbuatannya, karena aku. Beri tepuk tangan dong saudara. Halo? Jangan saudara berpikir bahwa keselamatan itu karena perbuatan. Karena manusia tidak bisa diselamatkan karena perbuatan. Yesus yang datang seperti manusia, mewakili manusia, menjadi perantara manusia, membuat satu covenant perjanjian baru. Dan pasti sukses dan tidak pernah gagal. Karena Yesus menggenapi semua itu. Haleluya. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Silakan duduk.
Ya saya bisa panjang menjelaskan ini, tapi karena waktu kita next saudara. Jadi, ya next. Jadi saudara, perjanjian baru adalah Kristus. Mewakili manusia, makanya dia harus datang menjelma manusia saudara. Dia nggak boleh mewakili manusia sebagai Allah. Nggak sah. Ya, makanya saudara dia mengatakan, dia menanggalkan keilahiannya menjadi sama seperti manusia karena dia harus mewakili manusia. Halo? Amin. Sampai di sini paham anak muda? Ya. Jadi saudara, Yesus mewakili kita. Membuat covenant perjanjian dengan Bapa. Di mana Kristus yang menjelma sebagai manusia. Dan dia mentaati semua perintah-perintah Allah. Kristus juga telah mati menanggung hukuman dosa manusia. Dan bangkit untuk tinggal di hati orang percaya. Dan Kristus telah menggenapi hukum Taurat. Sehingga orang percaya dalam Kristus hidup. Dalam perjanjian kasih karunia. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Amin. Hei anak muda, dengar baik-baik. Kita ini sekarang hidup dalam perjanjian kasih karunia. Haleluya. Misteri yang berabad-abad yang diungkapkan oleh Yesus selaku kepada zaman kita. Di mana saya dan saudara diselamatkan karena kasih karunia. Amin. Next saudara. 2 Petrus 3 ayat 18. Mari kita baca sama-sama. 2, 3. Tetapi bertumbuhlah Jadi teman-teman, kasih karunia tidak berhenti hanya sebatas menyelamatkan saya dan saudara. Kasih karunia tidak berhenti selaku di dalam awal kehidupan kita. Tetapi kasih karunia juga membawa kita bertumbuh dan semakin mengenal Tuhan. Katakan amin. Jadi bukan hanya berhenti sampai di keselamatan, tetapi dia bekerja menolong saya dan saudara supaya semua kita hidup mencapai garis akhir. Supaya semua kita finishing well oleh karena kasih karunia-Nya. Karena tidak ada satupun yang Tuhan kehendaki kita tidak finishing well. Siapapun kita, apapun background kita, dia rindu semua kita finishing well. Katakan amin. Nah, apa itu kasih karunia, saudara? Saya akan jelaskan dengan cepat saja. Yang pertama, kasih karunia adalah kasih dan kebaikan Allah yang diberikan bagi manusia yang tidak layak menerimanya. Itulah kasih karunia. Kalau saya memberi karena dia layak menerima, itu bukan kasih karunia. Tapi itu adalah upah dan bukan anugerah. Yang namanya kasih karunia, Yeri tidak mengerjakan apapun, tapi saya berikan. Itu kasih karunia. Kok nggak ada yang bilang amin? Halo anak muda, amin. Tapi kalau hanya bekerja, lalu dia saya kasih upah,
layak nggak dia menerima? Kenapa? Dia bekerja. Tapi kalau Febe nggak bekerja, tapi saya kasih sesuatu buat dia, harusnya dia layak nggak menerimanya? Kenapa nggak layak? Dia nggak bekerja, tapi itulah kasih karunia. Haleluya, beri tepuk tangan dulu saudara ya. Saudara jangan berhenti sampai di sini dulu, biar paham dulu saudara. Nanti akan saya lanjutkan. Nah, yang kedua, apa itu kasih karunia? Kasih karunia adalah kemampuan yang diberikan Allah kepada manusia sehingga manusia mampu melakukan apa yang tidak mampu untuk dilakukan. Saya mau tanya sama anak muda, dalam hidup ini banyak gak hal yang tidak mampu kita lakukan? Ya, siapa namanya? Contohnya apa Hilda yang gak bisa kamu lakukan? Hilda? Apa? Apa Hil? Saya mau tanya sama Hilda, banyak hal nggak yang kita nggak bisa lakukan dalam hidup ini? Contohnya sekolah, kamu nggak sanggup, butuh kasih karunia. Iya, kita hargai buat Hilda, beri tepuk tangan dulu. Iya, siapa namamu? Siapa? Karen. Apa yang kamu nggak bisa lakukan? Karen? Apa? Kuliah. Oke. Saya kasih contoh aja gini. Kamu mau benci saya? Mau? Tapi saya bisa buat kamu benci hari ini juga. Karena membenci itu sangat gampang. Tidak perlu kasih karunia. Saya ludahin dia, saya maki dia, saya tendang dia. Saya percaya hari ini dia benci sekali sama saya. Betul apa tidak? Tapi ketika saya perlakukan itu sama dia, apakah dia bisa mengampuni saya? Gak bisa. Dia butuh apa? Kasih karunia. Haleluya. Amin saudara. Manusia tidak bisa mengampuni. Enggak akan bisa. Karena untuk mengampuni perlu kasih karunia. Tapi untuk membenci tidak perlu kasih karunia. Sangat mudah untuk kau bisa membenci seseorang. Bahkan sampai hari ini mungkin kau dalam hidupmu masih menyimpan kebencian. Sampai hari ini kau belum bisa mengampuni sahabatmu. Sampai hari ini kau belum bisa mengampuni orang tuamu. Dengar baik-baik, yang kau perlu dengar hari ini, yang kau butuhkan adalah kasih karunia untuk kau melepaskan pengampunan hari ini. Kau butuh anugerah. Karena untuk mendekati seseorang, berbuat baik kepada seseorang yang jahat kepada kita, perlu kasih karunia. Tapi untuk membenci orang yang berbuat jahat, kita nggak perlu kasih karunia. Halo anak muda, amin. Next saudara, karena waktu saya nggak lama. Nah, kita akan lihat saudara, apa yang dikerjakan oleh kasih karunia, status kita. Ya sebagai orang benar. Mari kita baca Roma 5 ayat 19, 2, 3. Jadi sama seperti oleh semua orang telah apa? Demikian pula oleh ya. Siapa namanya? Siapa? Marta. Marta, kenapa kamu disebut berdosa? Kalau menurut ayat ini. Coba Marta baca. 2, 3. Jadi satu orang
Semua orang telah apa? Nah, jadi kenapa kamu menjadi orang berdosa, Marta? Ketidaktaatan siapa? Siapa itu? Adam. Betul? Halo? Dengar. Kau disebut orang berdosa bukan karena perbuatanmu. Manusia dikatakan orang berdosa bukan karena perbuatannya loh. Tapi karena ketidaktaatan Adam. Semua kita tanpa terkecuali sudah berdosa. Roma 3:23 bilang begitu. Kita percaya itu, amin? Harusnya kita lebih yakin lagi. Ayat berikutnya dia bilang tadi. Oleh karena itu. Oleh karena satu ketatan orang. Kita menjadi apa? Benar. Karena ketatan siapa? Ketatan siapa? Yesus. Jadi dengar, engkau disebut orang benar pun bukan karena ketatanmu. Kok gak ada yang bilang amin nih saudara? Tapi karena ketatan siapa? Wow, beri tepuk tangan dong buat Tuhan kita. Katakan gini, friend, saya orang benar karena Kristus yang membenarkan saya. Bukan perbuatan saya. Amin. Kita baca lagi. Galatia 3:11. 2-3. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah. Adalah jelas. Karena orang yang benar akan hidup oleh iman kepada Yesus. Haleluya. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Jadi engkau harus menyadari hari ini anak muda. Statusmu ketika kau percaya kepada Yesus. Bukan lagi orang berdosa. Engkau orang benar. Amin. Saudara, Taurat hanya menyadari siapa kita. Tapi Taurat tidak bisa menyelamatkan. Karena manusia perlu sadar siapa dia, makanya butuh Taurat. Kalau enggak sadar-sadar. Tapi hanya kasih karunia saya dan saudara diselamatkan. Amin. Next, kita akan lihat saudara. Nah, kita baca Titus 2 ayat 11 sampai 13. 2-3. Karena kasih karunia Allah sudah nyata. Ia mendidik kita dan supaya kita di dalam dunia sekarang ini yang penuh apa? Dan yang maha besar dan juru selamat kita. Jadi di masa engkau belum percaya Yesus, kau orang berdosa. Masa lampaumu, masa lalumu waktu engkau belum percaya Yesus. Tapi di masa lalumu ada anugerah. Di mana engkau menerima dia sebagai Tuhan Yesus juru selamatmu saudara. Maka sejak hari itu engkau mengalami pembenaran. Statusmu clear. Engkau orang benar 100%. Bukan karena perbuatanmu. Tapi karena Yesus. Tetapi kasih karunia gak berhenti sampai di situ. Ia katakan ia akan mendidik kita apa? Supaya kita meninggalkan apa? Dan supaya kita hidup apa? Adil dalam apa? Inilah yang disebut anugerah masa kini yang kau sedang alami hari ini.
Sehingga hidupmu semakin serupa dengan Kristus. Kau perlu hidup dalam kekudusan bukan supaya engkau jadi orang kudus. Engkau hidup dalam kekudusan bukan supaya engkau menjadi orang benar. Kita harus memulai dari start dulu, benar dulu. Karena saya orang benar, makanya saya hidup kudus. Dan kasih karunia yang akan menolong saya untuk mengalahkan segala keinginan daging dan dunia ini. Halo, amin. Sampai sini mengerti? Sampai yang berikutnya adalah kasih karunia apa tadi? Kemuliaan. Haleluya, ini adalah tubuh kemuliaan di mana saya dan saudara tidak ada lagi dosa di satu kelak. Amin. Kita sudah sempurna, katakan amin. Ya, jadi teman-teman, kalau engkau nggak berpikir begini, hidupmu nggak akan pernah berubah. Sampai kapan? Kau harus memulai hidupmu, statusmu sebagai orang benar. Dan kau hidup dalam kekudusan. Sampai nanti di anugerah masa depan pemulihan Tuhan dinyatakan. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Next. Tema kita Galatia 2:20. Saya akan jelaskan hari ini. Kita baca sama-sama. 2, 3. Namun aku hidup. Dalam anak Allah. Dan menyerahkan dirinya untuk Immanuel, sini Immanuel. Oke. Kamu siapa namanya? Yonatan, sini. Ini siapa namanya? Yeri, sini Yeri. Immanuel. Siapa? Yonatan. Ini siapa? Yeri, sini. Yeri. Saya mengilustrasikan Yeri adalah Yesus. Sedangkan Immanuel orang berdosa. Belum mengenal Yesus. Hidupnya hanya untuk dirinya sendiri. Egonya, dagingnya. Tapi ketika Immanuel menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, maka Immanuel sudah mati. Tapi Kristus yang hidup di dalam Immanuel. Kok gak ada yang bilang amin nih saudara? Waktu Immanuel belum percaya Yesus, Yesusnya ada di mana? Di luar. Betul? Tapi ketika Immanuel terima Yesus, Yesus ada di mana? Dan siapa yang hidup dalam diri Immanuel? Immanuelnya kemana? Mati bersama Kristus. Amin saudara? Amin. Nah, saya akan jelaskan buat saudara supaya saudara paham. Ini Kristen yang gak sadar bahwa Yesus ada di dalam dia. Ya. Dan dia berusaha dengan kekuatannya melakukan segala hal di luar Yesus. Dia gak akan mampu. Karena yang perlu dia lakukan hanya satu, dia matikan egonya, izinkan Yesus yang hidup, maka dia akan berjalan di dalam kasih karunia, di mana Kristus yang semakin terlihat, dia enggak. Amen. Nah, next. Iya, di sini. Oke. Tetap gini. Yesus di sini. Iya. Ya, oke. Iya. Ya, saya akan jelaskan. Gitu aja dulu, gak apa-apa. Enggak, kamu gak akan disebarin. Jangan kamu berpikir aneh-aneh ya, tenang aja. Nggak dipoto, nanti pikirannya lain kan. Enggak. Ya, jangan ada yang foto ya teman-teman. Nanti ada fitnah lagi di sini kan. Oke. Nah, Kristen agamawi
Ya dalam tanda kutip saya hidup bagi Kristus. Kita memang hidup bagi Kristus. Tapi Kristus yang bukan di luar, di dalam. Haleluya, amin. Kita harus hidup bagi siapa? Tapi bukan Kristus yang di mana? Yang sudah hidup dalam kita, amin. Nah, orang agamawi itu berusaha hidup kudus. Dia akan stres. Dia akan stres, dia akan selalu gagal. Yang benar adalah Kristus hidup dalam saya. Di mana Kristuslah kekudusan saya. Kok nggak ada yang bilang amin nih saudara? Beri tepuk tangan buat Tuhan kita, amin. Katakan bersama-sama dengan saya, 2, 3. Kristus hidup dalam saya. Kristuslah kekudusanku. Kalau orang agamawi berusaha hidup benar, Yesusnya di luar, dia akan stres. Dia pasti gagal. Tapi Kristuslah apa? Kebenaranku. Katakan amin. Katakan bersama 2, 3. Kristuslah kebenaranku. Dia berusaha menjadi orang yang apa? Berhikmat. Dia pasti akan apa? Gagal. Tapi kalau Kristus hidup dalam saya, Kristuslah hikmatku. Nanti saudara baca ayat-ayatnya. Lalu kalau orang yang di luar kasih karunia, dia minta Tuhan menguatkanku. Tuhan kuatkanku. Dia pasti gagal. Karena kalau Kristus hidup dalam saya, maka Tuhanlah kekuatanku. Katakan amin. Oh, beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Dan orang ini akan mengikuti gaya hidup Kristus dengan kekuatan sendiri, pasti gagal. Tapi kalau orang yang berjalan kasih karunia apa? Mengekspresikan hidup Kristus seperti Kristus mengekspresikan Bapa. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Namun aku hidup, bukan lagi aku yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalamku. Beri tepuk tangan. Terima kasih. Oke. Lanjut. Silakan duduk. Saya minta waktu 5 menit lagi. Nah, jadi saudara, ada 2 ekstrim konsep kasih karunia yang salah. Yang pertama adalah legalistik Taurat. Kurang mengandalkan kasih karunia Allah. Yang kedua adalah kasih karunia murahan ataupun cheap grace. Menyalahgunakan kasih karunia Allah. Mari kita hidup dalam kasih karunia sejati Tuhan. Menghormati kasih karunia-Nya. Menghargai kasih karunia-Nya. Dan kita mengandalkan kasih karunia Allah. Bukan kekuatan kita. Katakan amin. Ini hanya butuh perenungan aja. Ini hanya butuh mindset kita. Bahwa Yesus yang hidup bukan aku lagi. Katakan amin saudara. Ketika engkau ingin melakukan dosa, ingat salib Yesus saudara. Pandang salibnya. Dan saya percaya engkau akan berkemenangan. Katakan amin. Selama engkau dengan kekuatanmu, kau akan mampu, kau akan gagal. Karena kita perlu kasih karunia Tuhan. Katakan amin. Next saudara. Jadi ciri-ciri pengenalan akan kasih karunia yang benar dengan yang salah, yaitu dia legalistik atau dia cheap grace. Itu aja. Ada orang yang legalistik, ada orang yang cheap grace, kasih murahan saudara. Hidup dalam dosa terus jatuh dalam dosa. Ingat saudara, kasih karunia yang sejati akan mampu membuat kita taat kepada firman Tuhan. Katakan amin. Kasih karunia yang sejati mampu membuat kita bangkit kembali kalau kita jatuh dalam dosa. Katakan amin. Amin. Jadi saya ingin tutup dengan statement begini. Next. Kita baca sama-sama 2, 3. Kasih karunia bukanlah pengampunan tanpa pertobatan. Kebebasan tanpa disiplin.
kehidupan nyaman tanpa pekerjaan baik. Sekali lagi 2, 3. Kasih karunia bukanlah pengampunan tanpa pertobatan. Kebebasan tanpa disiplin. Kehidupan nyaman tanpa pekerjaan baik. Yang setuju katakan amin. Kalau engkau mengerti kasih karunia, justru hidupmu akan semakin takut akan Tuhan. Amin. Oleh sebab itu anak muda, saya tidak tahu kondisimu hari ini apa. Kau kepahitankah? Hidup dalam dosa. Kau mengalami keterikatan. Ada berita baik sore hari ini bagi engkau. Kau perlu kasih karunia Tuhan. Katakan, Tuhan, aku perlu kasih karunia. Tuhan Yesus memberkati saudara. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan. Sebelum kita berdoa, saya ingin tayangkan video klip tentang penyalipan Yesus. Boleh lampu dimatikan? Saya minta mungkin pemain musik dan singer boleh bantu saya. Tapi nanti dulu ya, biar video klip dulu. Ya, boleh ditayangkan. Suaranya? Bisa?
tolong dibuatin aja ada video juga. Tadi saya udah bilang loh tadi. Apa pakai musik aja, keyboard aja. Iya. Ya saudara bisa.
Dad. Ya, mari teman-teman kita semua tundukkan kepala kita. Kita pejamkan mata kita, saudara. Dia mengasihimu. Dia tidak peduli apa keadaanmu hari ini. Dan hari ini kau perlu kasih karunia itu, saudara. Mungkin kau datang dengan berbagai keterikatanmu, kebencian, sakit hati, trauma, masa lalumu yang begitu menyakitimu. Hari ini Tuhan mau sembuhkan engkau. Sejauh timur dari barat engkau haleluya, amin. Tiada kau ingat lagi kesalahan. Katakan jauh ke dalam tubir laut, jauh ke dalam tubir laut, engkau membuang dosaku. Amin. Tiada kau pengatuh. Amin. Kesalahan. Katakan betapa besar kasih-Mu Tuhan. Betapa besar. Haleluya. Kasih. Pengampunan-Mu. Pengampunan-Mu Tuhan. Betapa kasih karunia-Nya yang begitu luar biasa buat hidupmu. Tak kau pandang. Mungkin selama ini kita menyia-nyiakan kasih karunia itu. Kita jauh dari Tuhan. Kita masih hidup dalam dosa. Tapi hari ini Dia ingin menyembuhkan engkau, membebaskan engkau karena anugerah-Nya. Kepadamu ya Tuhan. Amin. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Anak muda, berapa banyak hari ini kau mengakui keberadaanmu? Kau masih hidup dalam dosa. Bahkan kau masih menyimpan segala trauma, penderitaan, sakit hati dan luka-luka. Hari ini kau berkata, Tuhan, aku perlu kasih karunia-Mu. Aku mau berubah, Tuhan. Siapapun kau orangnya, saudara. Jangan lihat kiri kananmu. Jangan pedulikan mereka, ini urusanmu dengan Tuhan secara pribadi. Hanya engkau dengan Tuhan. Kalau engkau orangnya, taruh tanganmu di dadamu. Saya ingin berdoa buat engkau. Ya, siapa lagi? Yes, siapa lagi? Taruh tanganmu di dadamu. Haleluya ya. Tuhan menghargai kejujuranmu. Jangan lihat kiri kananmu. Amin. Puji Tuhan. Bolehkah engkau angkat tanganmu tinggi-tinggi? Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Yes. Angkat tanganmu saudara. Angkat tanganmu tinggi-tinggi ya. Haleluya. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Ya. Tinggi-tinggi. Bolehkah engkau bangkit berdiri? Saudara, bangkit berdiri. Mari bangkit berdiri semua. Bangkit berdiri. Engkau yang angkat tangan. Bangkit berdiri. Bangkit berdiri. Haleluya. Haleluya. Yes. Saudara, mari tinggalkan tempat dudukmu, maju ke depan. Ayo, maju ke depan. Lari, lari, lari. Lari, maju ke depan. Lari, kau yang berdiri semua maju ke depan, maju ke depan. Kami ingin berdoa buat saudara. Mari, semua yang berdiri maju ke depan. Semua yang berdiri maju ke depan. Maju ke depan, maju ke depan. Ayo semua. Semua yang berdiri maju ke depan. Maju ke depan. Semua yang berdiri maju ke depan. Maju ke depan, maju ke depan. Semua yang berdiri maju ke depan. Pengampunan Ya, maju ke depan, tinggal tempat dudukmu hari ini.
Kau butuh kasih karunia Tuhan. Kau butuh anugerah Tuhan hari ini. Bukan yang lain. Hanya Yesus yang kau butuhkan. Yes, saya minta hamba-hamba Tuhan bisa membantu untuk menumpang tangan atas mereka, mendoakan mereka dalam nama Yesus. Ya, mari hamba-hamba Tuhan, Pak Budiman. Ya, bolehkah maju ke depan untuk memeluk mereka, mendoakan mereka dalam nama Yesus. Tuhan jamah hari ini. Ya, katakan Tuhan, betapa besar kasih-Mu Tuhan dalam nama Yesus. Yes. Mari hamba-hamba Tuhan boleh maju ke depan, Pak. Tolong tumpang tangan atas mereka, Pak. Saya minta hamba-hamba Tuhan boleh tumpang tangan atas mereka dalam nama Yesus. Oh, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Bebas. Bebas. Dalam nama Yesus. Ku berterima kasih Tuhan jamah kepada Tuhan pulihkan pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Yes. Dalam Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang berterima kasih kepada-Mu ya Tuhan. Haleluya. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Untuk yang sudah ditumpang tangan, silakan duduk kembali ke tempat duduk masing-masing. Ya hati yang hancur, Haleluya. ku berterima kasih kepada-Mu ya Tuhan. ya dalam nama Yesus. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Oh, dalam nama Yesus. Jamah hari Tuhan. Jamah. Bebaskan Tuhan. Bebaskan Tuhan. Bebaskan. Pengampunan-Mu Tuhan. Haleluya. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Tuhan jamah. Tuhan lawat. Tuhan bebaskan. Tuhan sembuhkan kau. Tuhan pulihkan kau dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Ada pertobatan hari ini. Ada pertobatan hari ini Tuhan. Anugerah-Mu, kasih Kau. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Betapa besar. Betapa besar. Saudara yang sudah doakan boleh kembali. Yang belum tetap berdiri. Yang sudah doakan boleh kembali. Dalam nama Yesus. Tuhan, tak Kau pandang hina hati yang
Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Menjamah mereka. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih buat lawatan-Mu. Pulihkan kami. Pulihkan kami. Pulihkan kami. Sembuhkan kami. Pulihkan kami. Pulihkan kami. Pulihkan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Bagimulah pujian. Bagimulah hormat kemuliaan Tuhan. Terima kasih buat lawatan-Mu. Sembuhkanlah kami. Pulihkanlah kami. Hiburkanlah kami. Kuatkan dan teguhkanlah anak-anak-Mu hari ini Tuhan. Bawalah kami pada hidup yang baru. Hidup yang berkenan kepadamu. Supaya kami menjadi hidup yang kuat. Kuat di dalam Kristus Yesus. Terima kasih buat kasih karunia-Mu. Terima kasih buat anugerah-Mu sore ini Tuhan. Kami terima semua dengan mengucap syukur dalam nama Yesus Kristus. Semua katakan amin. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk.